Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma sahli sadri wa yassir li amri wahlul uqadatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman wal huda wat tuqa was salaha ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah summa alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswah hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan tentang siapakah orang yang terbaik di antara manusia dan siapakah orang yang paling buruk di sisi manusia. Orang yang terbaik adalah seseorang ketika dia mendengarkan namanya saja atau tahu orang tersebut sudah terbayang bahwasannya dia adalah orang baik, bahwasannya dia akan mendatangkan kebaikan, bahwasannya dengan kehadirannya orang tersebut itu akan merasakan keamanan dan kenyamanan. Adapun orang yang terburuk, dan ini tentunya di sisi manusia dan di sisi Allah Subhanahu wa taala, adalah seseorang yang mana dengan kehadirannya akan mendatangkan banyak kemudaratan. Ketika orang dengar namanya saja, orang sudah, wah ini feelingnya sudah nggak baik. Dan orang tersebut tidak diharapkan kebaikan dari orang lain, tidak mengharapkan kebaikan dari orang tadi. Apa yang mau diharapkan? Orang track recordnya jelek, selalu dikenal dengan keburukannya. Maka insya Allah pada pertemuan malam hari ini kita akan membahas sebuah judul, beruntungnya menjadi orang baik. Kenapa saya beri judul beruntungnya menjadi orang baik? Karena seringkali seseorang ketika menjadi baik itu kadang berpikir, untuk apa saya jadi orang baik? Untuk apa saya melakukan hal tersebut? Dan ini bukan berarti saya memotivasi agar kita ini pura-pura jadi orang baik, bukan. Tapi tujuannya di sini adalah ini menjadi pelecut. Ketika kita misalnya sudah baik, kebaikan kita bisa kita tingkatkan lagi. Tentunya ketika kita berbuat baik dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Abu Barzah Al-Aslami, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau, bahwasanya aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin yudakhilunil jannah." Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku amalan yang mana dengan aku mengamalkan amalan tersebut, Allah Subhanahu wa taala pasti memasukkanku ke dalam surganya. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, amitil ada antarikin nasa. Jauhkanlah atau hilangkanlah gangguan-gangguan yang menghalangi jalan-jalan manusia. Artinya ketika di jalan ada gangguan, kita singkirkan. Dan dalam hadis yang lain, wa imatatul ada anit thoriq, ini termasuk bukti keimanan seseorang. Bukti keimanan seseorang. Contohnya orang tua kita di zaman dahulu itu seringkali mengajarkan kepada kita ini jadi orang yang peka dengan keadaan. Misalnya ada suara apa, oh itu kerannya penuh, suruh nutup. Dan anak
harus dibiasakan sejak kecil itu kepekaan. Karena kalau tidak dibiasakan kepekaan, nanti besarnya nggak peka. Dan begitu juga dengan ini. Sampai agama Islam itu mengajarkan kepekaan, gangguan sekecil apapun di jalan, kalau bisa kita hindarkan. Dan itu adalah cara yang bisa menyebabkan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya. Dan diriwayatkan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, suatu ketika lewat seorang laki-laki bigusnin syajaratin ala dhahri tariqin. Suatu ketika ada salah seorang laki-laki, seorang pemuda, dia lewat di sebuah jalan dengan bigusnin, dengan membawa dahan sebuah pohon. Ala dhahrihi, di atas punggungnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wallahi la unahhiyanna hada anil muslimin la yu'dihim fa udkhilal jannata. Maka sesungguhnya demi Allah, di sini Rasulullah SAW bersumpah, demi Allah, sesungguhnya orang tadi, pemuda tadi, ketika dia menyingkirkan gangguan di jalan, sehingga gangguan tadi itu tidak mengganggu orang yang lewat, tidak mengganggu kaum muslimin, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan memasukkannya ke dalam surganya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejatinya masuk surga itu mudah. Kenapa dikatakan mudah? Karena surga itu tidak harus orang yang dompetnya tebel, enggak. Atau orang yang amal kebaikannya banyak, belum tentu. Terkadang seseorang itu bisa Allah masukkan ke dalam surga itu karena sebab ya amalan kecil-kecil. Kalau kita ditanya dengan orang yang amalannya banyak, kan insya Allah kita khusnudon, orang tersebut pasti masuk surga. Karena apa? Amalannya besar. Misal sekali sedekah langsung jutaan, puluhan juta. Oh, ini orang baik. Nah, tapi ternyata masuk surga itu nggak harus butuh modal uang yang tebal, enggak. Atau amalan yang besar, enggak. Terkadang seseorang bisa masuk surga dengan amalan yang kecil, continue. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala masukkan orang tersebut ke dalam surganya. Fasyattana baina man yumitul ada an tariqihim rahmatan bihim wa baina man yadha fi tariqihim idaan lahum. Maka dari sini bisa kita ketahui bahwasannya ada sebuah perbedaan yang sangat jauh antara seseorang yang menyingkirkan gangguan di jalan, rahmatan lahum, rahmatan bihim, karena disebabkan kasih sayang. Oh, kalau nanti ada orang ini, kalau gangguan tidak saya singkirkan, nanti kasihan orang lewat. Dan antara seseorang yang dia sengaja menaruhkan barang, naruh barang, atau sengaja membuang hal-hal yang bisa mengganggu di jalanan manusia, itu pasti orang tersebut masuk neraka. Di sini bukan maksud kita memvonis, bukan gitu loh. Ini ancaman, dalam bentuk ancaman gitu. Nah, orang yang menyingkirkan gangguan di jalan, Allah jamin masuk surga. Maka kosok baleni, kebalikannya, orang yang sengaja menaruh gangguan di jalan, maka orang tersebut diancam masuk neraka. Maka dari sini kita bisa kita bisa mengetahui orang-orang yang sengaja mengganggu manusia, padahal mohon maaf ya, buang gangguan di jalan. Pertanyaannya, apakah setiap orang itu pasti mendapatkan gangguan? Kalau misalnya gangguannya kecil, kan belum tentu. Ada sebagian yang kena, ada yang sebagian enggak. Tapi ternyata orang tersebut diancam dengan siksaan. Jadi memahami sebuah hadis, salah satu caranya begini Bapak Ibu sekalian, ketika misalnya ada amalan, ini dijamin masuk surga.
Orang yang melakukan ini masuk surga. Maka kebalikannya, orang yang meninggalkan atau orang yang menyisihi hal yang bisa memasukkan ke dalam surga tadi, maka dia diancam sebagai masuk neraka. Maka jangan sampai kita mengganggu. Lawang sekecil, misalnya barang kecil, orang itu kan belum tentu terkena gangguan tersebut. Misalnya ngelempar kaca di jalan, misal. Kaca itu kan kecil. Paling yang lewat itu kan dari sekian orang yang lewat, mungkin motor atau mobil yang kesekian itu baru kena. Kan belum tentu mobil pertama langsung kena, kadang kesekian baru kena. Itu setiap orang yang lewat dia sudah mendapatkan dosa. Begitu juga kalau misalnya gangguan sunam, ada paku atau kaca di jalan, diambil disingkirkan karena kasih sayang, kepedulian. Maka setiap orang yang lewat tersebut dia bisa mendapatkan pahala. Karena orang tadi bisa jadi terkena gangguan tersebut. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ketika kita mengganggu jalanan saja yang kecil itu bisa, yang sepele itu bisa merugikan banyak orang. Kemudian bisa diancam masuk neraka. Bagaimana kalau misalnya kita membuat gangguan yang sangat besar? Contohnya, mohon maaf, ada sebagian orang ketika sebagian orang itu ada yang dia mortal jalannya itu di portal tanpa izin. Beda kalau misalnya dengan izin, artinya kesepakatan. Di Jogja ini kan banyak, jam sekian sampai jam sekian portal ditutup. Misalnya jam 5 dibuka, jam 10 tutup. Nggak masalah karena itu kesepakatan. Karena itu sudah kesepakatan bersama. Kita juga harus menghormati, sudah kesepakatan. Beda kalau tidak ada kesepakatan. Tiba-tiba sak pena EDW mortal jalan. Akhirnya orang bingung. Saya mau lewat mana? Beda kalau ini sudah menjadi ketentuan, kesepakatan bersama. Saya jujur, saya kebetulan tuh orang yang sering kena portal saya. Tapi memang itu sudah kesepakatan. Ya sudah, kita hormati. Ya salah sih, salah saya. Kenapa pulangnya melewati batas yang sudah disepakati. Nah ketika misalnya ini belum kesepakatan, ya kita zalim. Banyak orang akhirnya putar balik, bukan karena hajat. Misalnya, mohon maaf, ini di portal karena jalan sedang diperbaiki. Ini ada tujuan lain gitu. Ini tujuan yang lebih besar. Nah kalau jalannya nggak di portal, nanti mau memperbaiki jalannya gimana? Jalannya malah gonjal-gonjal terus, malah lebih banyak merugikan orang lain. Ini karena ada maslahat, ada kesepakatan lain sebagainya, nggak masalah. Atau yang sering terkadang seseorang, mohon maaf, itu bikin hajatan sampai jalanan. Tiba-tiba sudah masang tenda. Belum ada pembicaraan, maksudnya belum ada izin ke Pak RT, Pak RW, atau misalnya belum membuat surat gangguan karena ada acara kan, misalnya kalau ada acara kan kita kadang bikin surat gangguan keramaian, sampai aja tiba-tiba bikin tenda. Terkadang orang malah terganggu. Bahkan yang sering kali, ya mohon maaf ya, misalnya kadang, alasannya, saya nikahan, kalau misalnya jalannya nggak tak kasih tenda, ya gimana nikahan saya? Ya sudah, kalau nggak, nikahan itu kan nggak harus gede. Ada sebagian orang itu beralasan, rumahku yang pinggir jalan, ya artinya ketika saya punya hajatan, ya jalannya ditutup. Ya nggak harus. Kalau misalnya punya uang berlebih, itu bisa bisa nyewa gedung. Tapi kalau misalnya nggak bisa nyewa gedung gimana? Ya misalnya nyewa gedung, misalnya desa itu kan kadang sebagian desa ada ya. Itu kadang kan juga biayanya lebih murah dibanding nyewa gedung. Karena itu gedung milik bersama, ya sudah. Jangan sampai dengan menurutkan ego kita pengen nikah gedean, akhirnya tutup di mana-mana, nggak izin. Beda kalau misalnya itu sudah izin, sudah diberitahukan sebelumnya, sudah ada pemberitahuan, sudah ada persetujuan, ya silahkan.
Nah kadang orang tiba-tiba langsung bikin tenda, orang terganggu. Banyak orang yang dirugikan. Banyak orang yang curhat tiba-tiba, iki kenapa jalan tiba-tiba ditutup, nggak ada sebabnya, bukan nggak ada perbaikan jalan, tiba-tiba ditutup. Maka jangan sampai kita mendolimi orang lain. Coba bayangkan kalau orang yang mau lewat jalan tersebut, tiba-tiba dia menggelutu, marah-marah, mendoakan keburukan. Sekarang yang rugi siapa? Yang rugi siapa? Kita. Beda kalau misalnya kita sudah izin, sudah pemberitahuan dan lain sebagainya. Ya kalau menggelutu ya sudah. Kita sudah menempuh prosedur yang selayaknya, prosedur yang sesuai. Dan tentunya setiap apa yang kita kerjakan itu kan ya pasti ada orang yang suka, ada yang tidak. Tapi kalau misalnya rumahnya di pinggir jalan, lebih baik nggak usah. Walaupun sudah izin. Misalnya nikah bisa minjem pakai gedung atau lain sebagainya. Ya ini saran saya, ya monggo. Sekedar saran gitu. Karena apa? Walaupun terkadang kita sudah izin, tetap saja ada orang yang merasa dirugikan karena itu fasilitas umum. Walaupun kita cuma sehari atau cuma sekian jam, karena kita kadang nggak tahu, ada sebagian orang yang mungkin hajatnya mendadak, tiba-tiba nggak mau lewat jalan tersebut, ya sudah. Jangan sampai kita mendolimi orang lain. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sana'iul ma'rufi taqi masarifus su'." Nah, kenapa saya beri judul beruntungnya menjadi orang yang baik, orang yang peka, orang yang senantiasa berbuat baik, memberikan kebaikan kepada orang lain, tidak merugikan orang lain adalah sana'iul ma'ruf. Orang yang suka berbuat kebaikan, taqi masarifus su'. Dengan seseorang sering berbuat kebaikan, kebaikan tersebut itu akan menghalangi orang lain dari kematian yang buruk, su'ul khotimah. Kita senantiasa sering berdoa, ya Allah, matikanlah aku, wafatkanlah aku dalam husnul khotimah. Nah, salah satu cara kita agar Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah, kita berbuat baik. Wal afat, dan bahkan bukan hanya menghindarkan seseorang dari kematian yang buruk, wal afat, dari penyakit, wal halakat, dan kebinasaan. Bisa jadi tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita. Di sisi yang lain orang pada terkena, yang lain sakit, kita sehat sendiri. Bisa jadi dulu kita sering berbuat baik. Wa ahlul ma'rufi fid dunya ahlul ma'rufi fil akhirah. Dan orang yang sering berbuat baik ketika di dunia, maka dia akan berbuat baik ketika di akhirat. Maksudnya bagaimana? Bahwasanya al-abdu yub'atsu ala ma kana alaihi fid dunya. Seseorang akan dibangkitkan ketika di akhirat sebagaimana keadaannya ketika dia di dunia. Maka orang yang biasa berbuat baik, kebaikan, wa ahlul fadl, dan orang yang memiliki kemuliaan, wa ihsan, kemudian orang yang berlemah lembut, toleran, fa innahu yub'atsu ala dzalika yaumal qiyamah. Maka ketika dibangkitkan pada hari kiamat, Allah bangkitkan dalam keadaan dia orang yang baik, orang yang legowo, orang yang suka memberi kebaikan kepada orang lain. Wa in kana ala khilafi dzalik. Adapun seseorang yang kebalikannya, maka ketika dia di dunia suka merugikan orang lain, mendolimi orang lain, maka kelak ketika di dunia, ketika di akhirat, mohon maaf, maka Allah Subhanahu wa taala bangkitkan sebagaimana keadaannya ketika di dunia dahulu. Maka dari sini kita bisa mengetahui betapa tingginya dan agungnya seseorang yang suka memberi kebaikan atau menolong orang lain, peduli dengan orang lain, menolong orang lain, kemudian berbagi kebaikan, atau orang yang senantiasa berusaha untuk menolong saudara-saudara yang membutuhkan. Karena sebab
kebaikannya ketika di dunia, kasih sayangnya, bantuannya, pedulinya, empatinya, rasa belas kasihannya ketika di dunia, maka kelak ketika di akhirat, kebaikan tersebut itu akan memberi syafaat kepada dirinya. Sebagaimana dulu kebaikannya ketika di dunia itu bisa memberi syafaat atau bantuan bagi orang lain. Maka ketika di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keistimewaan bagi orang tersebut. Dia bisa memberi kebaikan orang lain dan orang lain akan memberi kebaikan kepada dirinya. Maka ketika misalnya suatu ketika Allah Subhanahu wa taala kumpulkan para makhluknya di padang mahsyar di hari penghakiman. Ketika catatan amal kita dibuka semua oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sesuatu pun yang ditutupi. Ternyata orang tersebut itu ketika di dunia dia suka menolong orang lain, dia suka membantu orang lain, peduli empati kepada orang lain. Ketika misalnya amalannya itu ditimbang, amalnya ada sedikit. Kemudian ditanya, apakah kalian bersaksi bagaimana keadaan orang ini ketika di dunia? Kan kemarin kan kita pernah bahas ya, pertemuan sebelumnya. Kita itu terkadang perlu mengetahui apa tanggapan orang lain tentang kita. Karena apa? Salah satu manfaatnya ini nanti ketika di akhirat. Ada yang bersaksi, ya Allah, bahwasanya dulu fulan bin fulan ketika di dunia itu adalah orang baik. Saya adalah orang yang sering mendapatkan kebaikan dari orang tersebut. Akhirnya dia bisa mendapatkan syafaat. Karena apa? Kebaikannya ketika di dunia dulu. Coba bayangkan ketika di akhirat kita sudah nggak punya ibaratnya sudah nggak punya orang dalam lagi. Ketika sudah putus asa, dibuka biar semua amalan kita ternyata misalnya 50-50 atau misalnya kebaikannya kurang dikit lebih berat yang keburukannya. Wah kita, waduh gitu. Celaka aku. Wes mlebu neraka dhisik. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala tanya, adakah kalian yang bersaksi bahwasanya orang ini fulan bin fulan ketika di dunia orang yang baik? Coba kalau ada yang bersaksi, ya Allah itu orang baik dulu. Kan alhamdulillah saya ternyata masih punya orang dalam. Bahasa petik, tanda petik ya, dalam tanda petik. Ada orang yang menolong saya ketika saya membutuhkan. Tapi coba sebaliknya. Ya Allah, dulu ketika dia di dunia suka mengganggu orang lain, nyusahin orang, bikin orang marah, dongkol, anyel. Tapi ya aku ketika di dunia alam balas ya ora iso. Misal. Akhirnya kan dibuka ketika di akhirat. Ketika tadi sudah timbangannya sudah berat sedikit yang amal keburukannya ditambah persaksian ternyata di orang yang buruk, jebres. Wah, tambah ciloko. Maka sungguh benar sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal la'anin la yakununa syuhada wala syufa'a yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang yang suka melaknat, mencap, menuduh, menjelek-jelekkan orang lain, menyebarkan aib orang lain, la yakununa syuhada. Orang tersebut itu tidak bisa memberi persaksian. Artinya persaksian bahwasannya misal ada salah satu anggota keluarganya. Kan kita pasti pengen nolong ya. Kan nggak ada namanya orang itu pengen menjerumuskan keluarganya. Apalagi misalnya anaknya. Ketika anaknya dihisab, bapaknya mau, ya Allah anak saya itu orang baik. Ternyata nggak bisa. Karena apa? Ternyata bapaknya atau keluarganya itu ketika di dunia suka melaknat. Coba bayangkan. Suka melaknat, menjelek-jelekkan orang lain. Wala syufa' yaumal qiyamah. Dan orang tersebut juga tidak bisa mendapatkan kebaikan dari orang lain. Karena apa? Orang lain sudah bacot, dongkol, anyel, mangkel. Maka orang grundel di dunia bisa jadi nanti ketika di akhirat dia speak up, buka suara.
Ya Allah, dulu dia tuh gini, wah, grundelnya nggak selesai-selesai, habis kita. Semakin banyak orang grundel itu kan semakin banyak aib kita dibuka kan. Kalau grundelnya sedikit, kemungkinan aibnya kan yang dibuka sedikit. Nah, coba misalnya grundel terus wanyel, wah ini gini gitu, habis kita di akhirat. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang suka melaknat, mencap, menuduh orang lain, menyebarkan aib dan lain sebagainya. Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu pernah mendengar bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Yub'atsu kullu abdin ala ma mata alaihi." Sesungguhnya manusia, setiap manusia itu akan dibangkitkan ala ma mata alaihi, atas keadaannya dulu ketika dia meninggal. Misalnya seseorang ketika meninggal dia sedang berbuat baik, maka Allah Subhanahu wa taala bangkitkan orang tersebut dalam keadaan baik. Maka ada sebuah hadis bahwasannya orang yang sedang melakukan ibadah haji dan umroh, kemudian Allah Subhanahu wa taala wafatkan orang tersebut. Ketika dibangkitkan, dia dalam kondisi pakai kain ihram sedang talbiyah. Karena dia sedang menjadi ketaatan. Dan begitu juga kalau seandainya seseorang meninggal dalam keadaan buruk, misalnya sedang nyuri, ya Allah bangkitkan nanti ketika dia akan sedang nyuri. Sedang mabuk, ya Allah bangkitkan dalam keadaan sedang mabuk. Jadi ini menunjukkan bahwasannya manusia itu nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apa? Yang biasa dia lakukan ketika di dunia. Kalau di dunia suka mabuk-mabukan, dibangkitkan dalam keadaan mabuk-mabukan. Kalau suka selingkuh, dibangkitkan dalam keadaan selingkuh. Kalau sedang berbuat baik, sedang sedekah, Allah bangkitkan ketika dalam keadaan sedekah. Sedang sujud sholat, Allah bangkitkan dalam keadaan sholat. Maka mari kita berharap semoga kita semua diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Salah satu caranya adalah dengan berbuat baik. Ini makanya untungnya orang berbuat baik. Maka kita memotivasi diri saya khususnya dan umumnya kepada jamaah sekalian agar kita menjadi orang yang baik. Dan ketika kita berbuat baik, jangan karena saya nanti dapat feedback, tenang. Maka orang yang salah satu ciri orang yang ikhlas, orang itu ketika dia berbuat baik, mau dicela, mau dijelek-jelekkan, sampai yang menjelek-jelekkan adalah orang yang mendapatkan kebaikan dari orang yang membantu tadi. Misalnya kita menolong orang lain, terus kita malah dijelek-jelekkan, dituduh, difitnah. Tenang. Allah Subhanahu wa taala niku mboten saleh. Allah Subhanahu wa taala gak tidur. Maka Abu Bakar tenang, Abu Bakar mbok mau saya dijelek-jelekkan, saya dulu orang yang suka bantu kamu enggak, kamu dulu suka tak bantu. Sekarang anak saya kena fitnah, kamu orang pertama yang pelopori. Abu Bakar santai, stay cool, kalem, tenang. Saya berbuat baik ini karena Allah, bukan karena saya mengharapkan balasan manusia. Mau kamu menjelek-jelekkan saya, enggak peduli. Hubungan saya ketika saya berbuat baik, saya sedang berdagang dengan Allah. Saya sedang bermuamalah dengan Allah. Allah pasti akan membalas kebaikan saya. Jadi tidak usah khawatir ketika orang yang sering kita tolong, sering kita bantu, suatu ketika menjatuhkan kita, tenang. Gusti Allah niku mboten saleh. Allah Subhanahu wa taala pasti akan membalas kebaikan dan keburukan setiap apa yang kita perbuat. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejatinya hadis-hadis yang saya bacakan tadi ini adalah targhib wa tarhib, motivasi agar kita berbuat baik, wa tarhib, dan sebagai bentuk kehati-hatian kepada kita. Jangan sampai kita terjatuh atau kita misalnya berbuat keburukan terus kemudian Allah wafatkan kita. Kan malah contoh rekoso, rugi kita. Lagi asik-asik maksiat, nyawa dicabut. Maka mari kita sering berdoa, ya Allah, Allahumma inna nas'aluka husnul khotimah. Ya Allah, kami berharap semoga Engkau wafatkan aku semua, aku dan jamaah di sini dalam keadaan
husnul khatimah. Allahumma amin. Hadis terakhir diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man naffasa an mu'min kurbatan min kurabin dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang melepaskan salah satu kesulitan, misalnya menolong orang lain, orang sedang mendapatkan kesulitan, kemudian kita menolong, maka Allah Subhanahu wa taala akan melepaskan kesulitan yang dia hadapi ketika di hari kiamat. Misalnya kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala melintasi sirat. Napa niku sirat? Sirat itu gampangannya adalah jembatan. Yang mana jembatannya itu lebih tipis dibanding rambut kita. Coba silahkan dipegang rambut. Kira-kira setipis apa rambut kita? Nah, nanti ketika di akhirat kita akan melewati sirat tersebut. Secara logika nggak mungkin orang bisa selamat dari sirat tersebut. Nah, lebih tipis dibanding 7 kali, lebih tipis dibanding rambut kita. Rambut kita wis tipis 7 kalinya. Jadi secara logika nggak bakalan kita bisa melewati. Tapi ternyata Rasulullah SAW pernah bersabda, ada seseorang yang lewat sirat itu secepat kilat. Secepat kilat, plap. Tiba-tiba dari ujung sudah sampai ujung. Tapi ada sebagian seseorang yang melewati sirat itu tertatih, berangkang, ada yang sambil gandulan, ada yang gandulan tiba-tiba dari bawah ditarik. Nah, coba bayangkan. Nah, bisa jadi, wah aku tak bakalan selamat. Tapi ternyata ketika kita di dunia, kita biasa menolong orang lain, orang kesulitan kita tolong. Bisa jadi yang mungkin ya, harusnya jatah kita melewati sirat itu sambil tertatih, maku alon-alon, setidaknya bisa sedikit lari. Kan lumayan kan? Maka kebaikan kita di dunia itu tabungan di akhirat. Maka bersyukurlah kalau misalnya ketika kita berbuat baik di dunia, tapi kita nggak langsung dapat feedback ketika di dunia. Bisa jadi feedbacknya itu lebih besar ketika di akhirat. Nah, kalau misalnya kita berbuat baik di dunia, kemudian kita langsung dapat feedback, ganjaran, balasan di dunia, ya bisa jadi nanti di akhirat bisa jadi nggak dapat, tapi bisa jadi juga dapat gitu loh. Tapi kalau misalnya nggak dapat, insya Allah pasti dapat yang lebih besar di akhirat. Kemudian, wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang suka memberi kemudahan kepada orang lain. Nah, ini sini buat teman-teman pejabat ya. Wah, ini kalau ada pejabat enak ini. Pak, kalau ngurusi surat-surat tuh gampang gitu loh. Jangan sampai kalau bisa mudah, kalau bisa sulit, kenapa harus mudah? Salah. Itu mindset yang salah, cara pikir yang salah. Harusnya mindset kita man yassara ala mu'sirin, barang siapa yang memudahkan orang yang kesulitan, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan orang tersebut urusannya baik di dunia maupun di akhirat. Tapi jangan misalnya saya memudahkan orang lain karena apa? Ada ininya. Nah, itu suap, sogok nggak boleh, haram. Artinya ya ketika seseorang ya kalau bisa birokrasi dipermudah, kenapa harus dipersulit? Dimudahkan. Kadang zaman dulu, ya Allah ngurus surat sana, lari sini. Saya kebetulan, saya pernah ngurus itu surat pindah, jadi dari kota saya yang lama ke Jogja. Itu ngurus sampai setahun, Pak. Sulit sana sini. Ya Allah, sampai gedek saya. Saya sudah datang. Kalau pengen ngurus surat silahkan datang ke kantor. Baik, saya datang ke kantor dari Jogja, saya pulang. Sampai sana sudah surat berkas-berkasnya yang diminta sudah saya lengkapi. Tiba-tiba ini adik jenengan ini belum punya KTP karena usia sudah 17 tahun. Harusnya punya KTP dulu, baru surat perpindahan saya baru bisa diurus. Lah hubungannya apa gitu loh. Waduh. Akhirnya saya ngoyak-ngoyak adik saya ya. Kebetulan adik saya perempuan ya. Kalau perempuan kan nggak semudah laki-laki ngoyak-ngoyak. Kalau laki-laki cepet gue kan bisa. Tapi itu nggak tepat ya. Tidak, laki-laki kan lebih gampang.
perempuan, ayo dek, ayo diurus, dilobi dulu, dileleh dulu, dilus-lus dulu, baru mau ngurus KTP. Wah, akhirnya setahun saya pindah. Ya Allah. Makanya sebenarnya kalau bisa mudah, itu kenapa harus dipersulit? Kenapa saya tahu mudah? Akhirnya saya minta tolong ke bapak saya kebetulan. Coba Abi punya kenalan nggak orang dalam gitu? Oh udah. Soalnya anak saya itu sudah lahir gitu loh. Surat-surat harus segera diurus. Mau nggak mau kan saya juga harus cepat ngurus. Padahal itu sudah lewat setahun loh. Sampai setahun tuh anak pertama itu belum punya identitas. Akhirnya nelpon, jeglek, langsung datang, udah. Nah ini gimana Pak? Adik saya belum punya KTP. Nggak masalah, itu bukan syarat. Loh, ndek ngono kok rakat? Dia ingin, ya Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni petugas tersebut. Aduh. Nah ini, waman satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib manusia, tidak membuka aib manusia. Seandainya misalnya seseorang tahu aib seseorang, ditutup, jangan disebarkan, dan dia berusaha untuk memperbaiki aib tersebut. Misalnya ada tetangganya, saudaranya memiliki aib, kesalahan, dosa, kita dekati, kita nasihati. Kita nggak menyebarkan kepada orang lain. Hukum asalnya menyebarkan aib seseorang itu hukumnya haram, kecuali ada beberapa pengecualian, tapi secara umum hukumnya haram. Kita nggak boleh menyebarkan aib. Boleh itu ketika benar-benar maslahatnya benar-benar penting. Kalau nggak benar-benar penting, nggak usah disebarkan aib. Maka apa keuntungannya bagi orang tersebut? Kelak ketika di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala akan menutup aib-aibnya. Tadi kan saya katakan di akhirat nanti ketika di Yaumul Mahsyar, ketika hari persidangan, semua catatan kita kan dibuka. Artinya apa? Semua orang juga bisa lihat. Bukan cuman kita saja, orang lain juga bisa lihat. Oh, ternyata dulu Pak Fulan bin Fulan dulu tuh begini toh. Ternyata ketika nolong saya, mohon maaf, pencitraan. Ternyata ketika nolong saya bukan karena kasihan sama saya, bukan murni pengen beribadah, tapi karena apa? Kamu kalau nolong dia nanti misalnya tak kasih ini. Kan ada sebagian orang itu menolong cuma sekedar konten. Iya kan? Ternyata ini cuma sekedar konten belaka. Dibuka, orang lain bisa lihat. Maka kalau misalnya ketika kita ada saudara kita punya aib, kemudian kita datangi, kita nasihati, kita tutup, kita berusaha untuk memperbaiki orang tersebut, insya Allah ketika di akhirat, ketika catatan kita ini dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bisa jadi aib-aib kita itu ditutupi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa jadi sebagian udah ini tak hapus. Artinya dihapus apa? Dosanya diampuni. Atau bisa jadi dibuka, tetap dibuka, tapi yang bisa lihat cuman kita. Orang lain nggak lihat. Alhamdulillah. Orang lain ternyata nggak tahu. Cuma kamu dulu tuh beramal itu sekedar konten pencitraan. Kamu ngaku salah apa enggak? Ya Allah, ya saya ngaku salah. Kan enak, selesai. Dibanding dibuka, biar semua orang bisa lihat. Wallahu fi aunil abdi, maka nal abdu fi auni akhihi. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut itu mau menolong orang lain. Kalau kita pengen ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka tolonglah orang lain. Masya Allah, ini hadisnya panjang. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dan barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, semoga kita termasuk di dalamnya, maka Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan bagi orang tersebut jalan menuju surganya. Wa mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Dan barang siapa yang berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala, yatluna kitaballah, dia tujuannya ketika datang ke masjid membaca Al-Quran, wa yatadarasuna bainahum, atau mengkaji Al-Quran, dan semoga kita termasuk di dalamnya.
illa nazalat alaihimus sakinah, maka Allah Subhanahu wa taala akan turunkan bagi orang tersebut sakinah, ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati mereka semua yang sedang belajar menuntut ilmu. Allah rahmati, Allah kasih sayangi selama apa? Dia mau belajar menuntut ilmu, belajar agama. Wa haffathumul malaikah, dan malaikat itu menaungi mereka. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kebaikan orang tersebut di sisinya. Wahai para malaikat, sesungguhnya Fulan bin Fulan dulu ketika di dunia dia semangat untuk menuntut ilmu. Dia semangat untuk belajar agama, disebutkan. Waman bata'a bihi amalu lam yusri bihi nasabuhu, dan barang siapa yang amalnya telat, lam yusri bihi nasabuhu, maka nasabnya tidak bisa mempercepat amalannya. Maksudnya begini Bapak Ibu sekalian, kalau orang ketika di dunia, yang terakhir, ketika orang di dunia itu beramal kebaikannya nggak cepat, nggak sat-set das-das, mau sebanyak apapun anaknya, misalnya dia dibeli anak 100, anaknya soleh semua, nggak bisa nolong orang tersebut. Maka kalau kita pengen anak kita menjadi syafaat kita, ya ketika kita di dunia ya harus sat-set das-das ketika dalam berbuat kebaikan. Karena apa? Nasabnya, anak keturunannya, keluarganya, saudaranya nggak bisa nolong orang tersebut. Karena manusia itu yang menjadi penolongnya satu-satunya kelak ketika di akhirat itu amalannya. Artinya apa yang diamalkan. Termasuk misalnya ada orang yang mungkin dulu orang tersebut ketika sudah meninggal, anaknya sempat misalnya berbuat baik, misalnya kurban atas nama orang tuanya. Ya kalau bisa jadi ketika orang tuanya ketika di dunia masih hidup, sebenarnya kaya, punya kelonggaran rezeki, tapi nggak mau, misalnya nggak mau kurban. Ya bisa jadi pahalanya tersebut itu nggak nyampe. Ya ini khilaf. Jadi kan apakah tentang menghadiahkan amalan pahala itu bisa sampai kepada mayit? Ada yang mengatakan tidak sampai, ada yang mengatakan sampai. Ala kulli hal, ini perbedaan pendapat di kalangan ulama. Imam Syafi'i mengatakan nggak nyampe. Imam Syafi'i. Imam Ahmad mengatakan nyampe. Dalilnya Imam Syafi'i karena setiap walaisa lil insani illa masa'a, dan setiap manusia itu tidak akan mendapatkan ganjaran pahala kecuali atas apa yang dia kerjakan. Nah, kalau misalnya orang berkurban atas nama orang yang sudah meninggal, yang kurban sinten? Orangnya masih hidup kan, bukan yang sudah meninggal. Beda kalau misalnya dia nabung duit, nabung, ini nanti walaupun saya sudah meninggal, ini tabungan khusus untuk kurban. Maka nanti kalau ada uang sisa, tolong belikan hewan kurban. Bisa jadi dia dapat pahala karena itu amalannya ketika dia di dunia. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang klemar-klemar ketika berbuat kebaikan. Kebaikan itu harus sat-set das-das. Karena apa? Sebanyak apapun keluarga kita, anak keturunan kita tidak bisa menolong kita ketika kita sudah di akhirat kelak. Wallahu taala alam bisawab. Mohon maaf sudah melewati waktu yang ditentukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.